Ya, kita ketemu lagi di Arsitalk ya, di mana kita ngobrol dengan teman-teman arsitek dari berbagai spesialis ya. Tadi kita di episode yang lalu ada yang landscape, ada yang interior, dan sekarang kita akan atau ngobrol dengan seorang arsitek yang punya spesialis khusus juga. Langsung aja bersama saya ada Kak Ambun. Terima kasih ya. Halo, makasih sudah hadir. Sudah diundang. Terima kasih sudah hadir dan kita akan saya kalau di Imaju Waktu kita pasti mempunyai sebuah syarat, bukan syarat ya, sebuah pattern ngobrol. Pasti saya akan bertanya pertama masa kecil nih. Menjadi seorang arsitek. Waktu kecil apakah memang bercita-cita menjadi seorang arsitek atau punya cita-cita lain yang justru jauh banget gitu? Kalau saya sih sebenarnya dari kecil mungkin senang, mungkin udah ada kelihatan sedikit pattern gitu ya. Mungkin suka ikut lomba gambar atau mewarnai. Maksudnya nggak bilang kayak gambarnya bagus banget, tapi memang udah ada mungkin kecenderungan untuk suka dengan gambar-menggambar lah gitu. Tapi belum nyangka sih gitu, akhirnya memutuskan akan menjadi arsitek gitu pada saat itu. Cuman memang udah ada kecenderungan suka ikut lomba gambar kadang-kadang, atau suka untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan arts gitu, termasuk kayak crafting. Oke. Gitu. Jadi kalau cita-cita dulu sih arsitek enggak, cuman memang lebih minat secara artsnya mungkin dari kecil sih gitu. Berarti memang ini ya, suka gambar. Rata-rata ya dari semua teman arsitek yang kita ajak ngobrol, rata-rata patternnya adalah suka gambar. Hati-hati orang tua ya berarti ya, kalau anak-anak yang mulai udah kelihatan suka-suka yang gambar-gambar gitu ya. Mungkin. Ketika ada lomba menggambar anak-anak udah dipastikan berapa persen nih pasti jadi arsitek. Udah bisa ditebak kayaknya mungkin ya. Rasionya udah bisa. Nah, terus tapi suka gambar, suka ini, tapi kepikir gak profesi arsitek itu atau ada kepikiran profesi lain yang secara cita-cita anak kecil ya? Cita-cita anak kecil ya. Ya kalau dulu mungkin standar kan, mau jadi apa gitu. Mungkin anak kecil paling pertama jawabannya mau jadi dokter gitu kan. Itu standar kayaknya kan. Kayaknya dulu untuk di masa saya kecil gitu ya, belum ada kayak mau jadi apa arsitek. Kayaknya belum populer ya gitu. Walaupun sebetulnya orang tua itu arsitek. Oh, orang tua arsitek. Tapi tidak, maksudnya tidak pernah juga kayak beliau memperkenalkan orang tua zaman dulu mungkin ya, bukan yang kayak memperkenalkan arsitek tuh seperti ini loh, nanti kamu kayak begini loh gitu. Itu nggak sampai sejauh itu sih gitu ya. Mungkin beda sama generasi orang tua, kayak bisa generasi saya jadi orang tua pasti beda sama generasi orang tua kita menjadi orang tua gitu kan. Jadi mungkin lebih ke tahu gitu ada profesi arsitek, tapi nggak tahu kayak in detail tuh ngapain aja. Paling tahu mungkin gambar, udah that's it gitu. Tapi kayak melihat seperti apa profesinya di kantor gitu jarang sih diperkenalkan gitu. Paling taunya lemburnya tahu. Berarti enggak, kalau orang tua arsitek berarti dari kecil biasa mainnya tuh di meja gambar udah. Tahu bener, tapi nggak dibawa ke rumah soalnya. Meja gambar udah menjadi sesuatu bukan hal yang aneh. Cuman lemburnya yang saya tahu dari dulu. Jadi kayak kemana ini? Ayo belum pulang, lembur. Nah itu tuh saya udah familiar banget. Oh berarti arsitek itu kayaknya identik dengan lembur ya. Nah, ini menarik. Arsitek identik dengan lembur. Oke, sekarang sudah cita-cita tadi awal standar ya, dokter atau apalah ya. Terus kepikiran untuk masuk ke dalam dunia jurusan arsitek ya, khususnya di kampus kuliah ya. Itu memang ada orang tua ikut memberi saran, masukan, atau memang terpanggil dari sendirinya? Ada calling ya. Enggak sih, lebih dulu tuh sebenarnya lebih minatnya ke interior. Oh, lebih ke interior. Mungkin perempuan ya, nature-nya itu adalah sukanya yang kayak mempercantik-cantik gitu. Jadi mungkin nature-nya dulu awal-awal tuh sebetulnya interior gitu. Cuman dapat insight dari beberapa orang yang mungkin sudah kuliah di arsitektur atau misalnya baca-baca gitu ya resource-nya. Nah ternyata memang lebih global, mungkin lebih general lah. Kalau arsitek itu lebih general secara scope gitu. Jadi dengan knowledge yang kita punya gitu ya, mungkin secara kalau arsitektur mungkin lebih global, kalau misalnya interior itu lebih detail gitu. Betul. Jadi
dari situ akhirnya memutuskan untuk masuk arsitek. Tapi sebetulnya ketika mau kuliah itu ada di persimpangan juga karena keterima di perguruan tinggi negeri yang bukan arsitek waktu itu. Tapi akhirnya memang tidak diambil gitu. Akhirnya memutuskan masuknya ke Bandung waktu itu kuliahnya di Parayan. Nah, jadi udah memutuskan arsitek dan ini ya ikutan lembur juga ya jadinya. Dari kuliah kayaknya memang Iya memang gitu. kodratnya kayaknya semua pasti jawabannya sama ya kok ya? Sama, karena saya juga sempat kuliah arsitektur dan sudah mengalami juga lembur-lemburnya juga. Kesan-kesannya kayaknya semua sama ya kok ya? Sama itu yang berarti kita kompak. Itulah. Kayaknya tuh jawabannya mutlak semua. Mutlak ya. Tapi berarti sudah nggak terlalu kaget dong ya dengan tugas-tugasnya gitu. Sebenarnya dibilang kaget banget sih sebenarnya. Oh, ya? Kaget banget soalnya maksudnya gini, karena maksudnya kita mungkin bertanya kan sama yang udah lebih, maksudnya kebetulan waktu itu orang tua gitu ya, nanya ke ayah gitu kebetulan. Kalau misalnya kita nanya, mungkin lagi-lagi mungkin kayak generation gap gitu. Kalau buat dia kayak, kenapa kamu bisa lembur? Kamu pasti nggak ngerjain tugas. Dia belum tahu kuliah di kampus yang satu itu ya. Mungkin bisa ditanyakan ke semua alumni ya. Kayaknya semuanya gila-gilaan gitu. Jadi, wah nggak ada yang depending sama sekali. Memang lembur sih gitu. Jadi, ya pada akhirnya memang ya udahlah dijalanin aja gitu sampai selesai masa kuliah gitu lah akhirnya. Tapi zaman-zaman dulu masih meja gambar ya? Enggak, kalau zamanku itu udah nggak meja gambar sih sebenarnya, masih manual. Masih manual. Kalau Parayangan tuh masih manual kita, tapi meja gambar itu sebetulnya terpakai hanya untuk kayak digambar teknik gitu. Cuman kalau gitu karena males ya makan tempat kan, akhirnya ya udahlah di lantai aja gitu. Oh gitu. Padahal udah punya. Kita waktu itu mau beli meja gambar setengah mati. Mahal lagi kan, mahal banget. Aduh, mahal banget. Pakai triplek. Iya, tahu lagi. Ini udah punya loh meja gambar. Soalnya orang tua saya sibuk nyariin. Terus saya udah dapat meja gambar, saya tanya, meja gambar buat apa ya? Saya bilang gitu karena kayak teman-teman saya tuh hampir nggak ada yang pakai gitu. Ada 1-2 yang memang orang tuanya misalnya sipil lah, jadi orang tuanya udah prepare gitu. Terus kalau saya kan yang lain juga nggak pakai, kebanyakan nggak pakai, udahlah nggak usah pakai gitu. Padahal udah ada privilege punya meja gambar loh. Kita setengah mati mau cari meja gambar itu. Oke. Kita kebersamaan soalnya, motonya waktu kuliah itu kebersamaan. Nice. Nah terus setelah lulus apakah langsung terjun berpraktek atau ikut agensi ini biro tertentu? Setelah lulus itu join di biro, tapi waktu itu memang interior sesuai dengan minat ketika mau mulai kuliah dulu gitu. Karena memang waktu itu minatnya lebih interior. Jadi setelah lulus saya sempat kerja di interior beberapa setengah tahun lah kurang lebih gitu ya, melihat misalnya kondisinya tuh kalau interior tuh seperti apa sih, scope of work-nya seperti apa gitu, pekerjaannya mungkin seperti apa gitu. Dibilang tertarik, suka maksudnya karena dia lebih detail dan merintil ya mungkin kalau interior itu gitu. Dan kebetulan waktu itu saya ikut di salah satu top 10 interior lah waktu itu di satu studio di Tangerang gitu ya. Nah itu cukup tertarik, tapi memang ritmenya ternyata lagi peak sekali lah gitu. Jadi akhirnya waktu itu sih oke, kita coba nih, udah nih interior udah nyoba gitu. Akhirnya abis dari situ baru masuk ke biro konsultan biro arsitektur yang besar gitu waktu itu. Dan cukup lama sih ada di konsultan itu waktu itu. Dan sekarang Kak Ambun lebih banyak mendesainnya ke mana? Nah, perjalanan saya sebenarnya agak unik ya mungkin. Maksudnya bukan dari awal tuh saya minat untuk satu kayak tipologi bangunan tertentu gitu. Karena kebetulan waktu itu interior yang detail sekali udah pernah. Terus saya kerja di konsultan biro top 10 arsitek yang ngerjain public buildings gitu. Udah jadi ngerjain tipologi yang dari mall gitu, office, terus apartemen itu udah pernah gitu. Sampai akhirnya di satu waktu gitu di 8 tahun yang lalu tuh saya ada kayak di career crossing gitu. Jadi waktu itu apakah mau stay di konsultan itu? Waktu itu udah
project sebenarnya oke mau dilempar kayak magang di Amerika setahun misalnya gitu. Tapi waktu itu saya di persimpangan tuh ada perusahaan lain yang nawarin kebetulan waktu itu di Malaysia dan itu lebih ke healthcare. Oke. Nah, akhirnya 8 tahun yang lalu saya memutuskan untuk lebih in-depth nih gitu, untuk lebih ke healthcare architecture, ke rumah sakit. Oke. Nah, ketika pasti berdasarkan pengalaman dari ikut perusahaan yang di Malaysia ya di healthcare ya, sampai sekarang jadi lebih ngerti loh. 8 tahun mendesain healthcare ya. Berarti termasuk berarti apa tuh? Klinik, lab. Dari rumah sakit yang standar mungkin ya. Lalu kalau di Malaysia tuh ada beberapa yang kayak udah mulai kayak elderly apartment kayak gitu udah mulai itu. Terus kalau setelah di sini tuh ada juga beberapa project yang bukan hanya rumah sakit umum atau misalnya RSIA, tapi lebih ke bangunan dengan radiasi. Jadi fasilitas rumah sakit yang berhubungan dengan radiasi kayak onkologi center gitu. Itu ada beberapa saya pernah ngerjain juga. Apa bedanya dengan bangunan biasa? Nah, ini pertanyaan yang cukup sulit tapi juga gimana jawabnya? Jadi sebenarnya mungkin secara uniqueness ya, menurut saya tuh semua bangunan tuh punya tipologi yang unik dan berbeda-beda gitu. Baik misalnya bangunan apartemen atau office atau misalnya mall gitu ya. Tapi kalau rumah sakit itu memang beda sama bangunan publik biasa karena yang kita kejar itu bukan hanya kayak estetiknya. Bukan hanya look tapi juga functional. Tapi kalau rumah sakit itu mungkin kita lebih bicara ke functionality-nya gitu. Jadi yang berbeda dan mungkin bisa ditarik secara general gitu pasti flow-nya pasti berbeda. Flow-nya udah pasti beda. Lalu balik lagi ke functional itu kan ada beberapa aspek yang memang harus kita penuhi. Misalnya alat. Jadi kita harus memfasilitasi flow itu berdasarkan misalnya alatnya tuh akan seperti apa. Oke. Atau misalnya instalasi secara elektrikalnya nanti gitu ya dengan bidang multidisciplinary itu akan seperti apa instalasinya gitu. Karena itu banyak ditentukan oleh alat terutama untuk bangunan-bangunan dengan alat yang spesifik gitu. Misalnya kayak onkologi center gitu. Itu banyak instalasi-instalasi yang tidak ada di bangunan lain gitu. Nah kalau flow, kita ngomong flow berarti dari mulai pintu masuk ke itu apakah sudah ada semacam standarnya yang secara WHO atau apa yang menentukan sehingga alurnya tiap rumah sakit akan hampir sama gitu atau gimana atau beda? Sebenarnya secara peraturan tuh ada Permenkes yang kita penuhin gitu ya, tapi kadang-kadang ada beberapa hal yang memang tidak diatur di Permenkes. Nah kalau saya kebetulan karena sebelumnya pernah di Malaysia gitu ya, nah kalau di Malaysia itu justru lebih spesifik. Jadi misalnya kita udah punya klien, nah klien itu itu kan misalnya dari Kemenkes atau misalnya Ministry of Health-nya, MOH mereka gitu. Mereka sudah memberikan guideline brief. Nah itu semua di situ diatur. Misalnya mereka sudah minta departemennya apa aja, flow-nya seperti apa, SDM-nya itu berapa dan lain-lain. Nah di Indonesia kebetulan kadang memang case-nya biasanya tidak sedetail itu. Jadi untuk flow itu yang ada diatur di Permenkes ada misalnya mengatur jalur kotor, jalur bersih, public, misalnya public access, terus private access gitu. Nah tapi kan ada jalur-jalur lain yang harus di breakdown kayak service atau misalnya infectious access. Nah itu juga beda memang dengan bangunan-bangunan lain. Itu mungkin yang bedanya lah sama tipologi bangunan lain sih. Ya, jadi sudah harus diperhitungkan ya ininya ya dari awal desain ya. Betul. Kalau misalnya terjadi renovasi gitu gimana? Renovasi dia ada penambahan ruangan apa gitu yang ini. Nah kalau dari misalnya ada renovasi bangunan gitu ya, atau mereka mau menambah fasilitas baru biasanya. Nah itu ada analisanya dulu biasanya. Jadi analisanya misalnya jumlah bednya berapa? Kan itu kan kelas rumah sakit ada, kalau kita lihat dari peraturan Permenkes, kelasnya A, B, C, D. Misalnya kelas B itu 200 bed, ini berapa bed gitu. Nah itu dari situ nanti biasanya ada rasio-rasio yang muncul. Misalnya OT-nya atau operating theater-nya, kamar operasinya harus berapa, itu ada keluar tuh rasionya berapa. Itu ada di Permenkes kita, tapi
kalau misalnya ada renovasi, misalnya mereka penambahan karena mau menambah jumlah bed. Nah, itu nanti harus dipikirkan misalnya mitigasinya gimana nih. Satu, rumah sakit itu tetap beroperasi misalnya. Nah, itu kan kita harus mikirin tuh. Jadi memang lebih complicated daripada renovasi bangunan biasa. Termasuk kita sering ya terakhir-terakhir mungkin mendengar berita bencana, ketika terjadi bencana kan mitigasi pasien yang dimana itu which is harus dengan ranjangnya mungkin di bednya sudah harus di ini kan. Itu diperhitungkan semua ya, row jalannya, apa pintu keluarnya, pintu ini daruratnya. Iya betul. Okay. Diperhitungkan. Maksudnya kalau untuk sirkulasi kayak misalnya mungkin kalau di mall gitu ya kita desain berdasarkan hanya kenyamanan atau misalnya ini cukup nih misalnya berapa gitu. Tapi kalau misalnya untuk di rumah sakit terus mikirin stretcher itu two way gitu. Nah itu mesti dipikirkan. Jadi berapa tuh standarnya misalnya apakah berarti 2,4 berdasarkan apa Permenkes atau misalnya best practice-nya berapa gitu. Nah itu biasanya memang ada gitu kan ketentuannya. Nah kalau yang tidak ada memang kita memakainya best practice pada akhirnya. Mungkin kita banyak memang bedanya itu. Nah kalau di Malaysia itu kita disebutnya sebenarnya bukan arsitek rumah sakit, lebih ke medical planner. Oh, medical planner. Kalau di Malaysia itu kita disebutnya medical planner karena memang banyak menjadi mediator antara user, which is dokter, kita harus banyak mendengarkan gitu. Terus alat itu bekerjanya seperti apa, baru nanti dari sisi investor mungkin gitu. Jadi kita harus benar-benar berada di pihak yang tengah-tengah gitu untuk mengakomodir semuanya. Ya ini agak usernya agak lebih gitu, ngerti ya kamu? Yang maunya ini, yang punya duit ini. Iya kok, begitu lah. Kurang lebih. Oke. Nah, pemilihan material bangunan itu apakah ada standar-standar tertentu yang harus dilakukan gitu? Kalau material itu biasanya kita berdasarkan karena kita harus memperhitungkan juga hygienic issue ya. Ya. Jadi material itu memang sebagian besar itu biasanya kita pakainya vinil. Sebetulnya vinil, maksudnya yang paling dia hospital grade gitu. Vinil juga tidak sembarang vinil, pasti kan ada vinil yang hospital grade, ada yang tidak. Nah, karena itu berdasarkan porosity-nya gitu. Memang harus kalau sebisa mungkin dia nggak porous gitu. Untuk karena kalau di rumah sakit itu kan yang splash itu ada darah, ada banyak hal air, bukan cairan yang bukan cuma air aja. Jadi biasanya lebih ke hygienic issue. Kita yang hospital grade gitu. Jadi misalnya lantai mungkin vinil gitu. Kalau dinding nanti harus yang easy to wash gitu, yang juga gampang dibersihkan kalau bisa donor darah, lebih ke situ sih. Jadi memang kayak aging juga harus diperhatikan. Kalau bisa dia zero age karena dia tidak boleh menyimpan debu. Oh. Walaupun memang di rumah sakit Indonesia itu sebetulnya masih banyak menggunakan material yang untuk main area ya, kayak lobby gitu marble. Tapi marble itu kan poros ya. Oh. Tapi kan kalau di sini kita itu Prestis, iya. Betul. Tapi kalau dari sebenarnya yang paling disarankan kalau kayak di luar negeri mereka vinil. Oh gitu ya. Vinil. Di luar negeri tuh vinil. Ya. Karena ya ini gimana caranya membuat vinil itu kelihatan mewah juga. Nah itu tuh sebenarnya. Mungkin dinding bisa dikaitkan atas ceiling mungkin yang maksudnya mungkin kalau untuk area lobby kan memang tidak banyak splash. Jadi mungkin kalau di sini masih banyak lah yang pakai gitu ya. Tapi sebetulnya yang paling betul kalau secara peraturan yang benar ya kita mengacunya memang harus agingnya itu curve gitu. Oke. Karena kalau marmer kan pasti siku kan. Gitu. Ya betul. Oke, jadi itu harus dikuasain juga ya, berarti pengetahuan material yang memenuhi standar rumah sakit ya. Kalau kita ngomong di bawahnya rumah sakit, saya ngomong puskesmas kalau di Indonesia itu seperti apa? Kayaknya kan nggak terlalu ini ya. Ini tugas budget. Nggak apa-apa sih kalau saya kan kembali ke skala prioritas ya. Gitu. Jadi kalau memang biasanya memang kita menimbang berbagai macam aspek sih gitu kan, biasanya kayak mungkin dari dokter misalnya mereka nggak punya approach yang terlalu, mereka lebih ke misalnya cuman saya mau ruangan prakteknya sekian kali sekian, tapi mereka nggak terlalu notice material apa sebetulnya yang paling safe untuk in terms of hygienic issue gitu. Jadi
kalau kita ngomonginnya puskesmas mungkin kan due to budget ya, gitu ya. Mungkin memang kita harus mengikuti approach-nya gitu. Tapi kan sebisa mungkin, karena mungkin kayak sekarang kan beberapa material ada tuh misalnya keramik yang udah ada curve, itu mungkin masih bisa diaplikasikan gitu. Secara sirkulasi udara itu gimana? Apalagi kita berkaca pada COVID ya. COVID. Nah, itu di tiap rumah sakit sebenarnya ada standarnya kah atau untuk beberapa departemen tuh memang ada standarnya. Jadi kayak pressure-nya harus negatif, pressure-nya harus positif. Nah, itu dari tata udaranya sih. Jadi kalau misalnya kayak sebetulnya ada beberapa departemen di rumah sakit yang memang harus dengan pressure udara tertentu karena untuk menekan udara keluar, kuman keluar membuang. gitu. Seperti kayak OT, itu kan dia harus steril terus. Nah itu dari pressure udaranya itu. Jadi tapi tidak semua area diaplikasikan seperti itu karena instalasinya cukup mahal. Cukup mahal ya. Kalau ruang pemeriksaan dokter? Kalau itu enggak sih, kecuali memang ada ruangan yang memang sudah di state infectious. Nah kalau itu memang biasanya kan infectious juga dibagi dua tuh, ada airborne apa non airborne. Nah kalau airborne ya nanti ada persyaratan lagi biasanya, apakah harus ada jendela terbuka keluar, harus ada pressure-nya negatif atau positif kayak gitu. Jadi ada yang justru misalnya mereka infectious udaranya ke dalam misalnya gitu loh. Jadi dia tidak mengeluarkan keluar. Nah, itu untuk kamar rawat juga ada standar-standarnya seperti itu. Isolasinya gitu. Padahal kan ya kalau dibilang ruang pemeriksaan dokter tuh ya dokter ya sangat rawan terpapar ya. Betul. Orang flu aja lah, gak usah sosok batuk flu gitu kan. Kalau mulek di dalam gitu kan. Oke, kalau radiasi, pakai yang ruangan radiasi itu memang special case ya itu ya? Iya, maksudnya lebih mungkin special case itu gini, kalau kita ngomongnya bangunan fasilitas kesehatan yang radiasi itu, case-nya spesialnya adalah perizinannya itu juga beda dengan bangunan rumah sakit biasa. Dia tidak hanya, kalau kita mungkin taunya PBG ya, PBG. Nah, itu nggak cuma PBG, tapi kita harus bikin simulasi radiasinya dan disubmit ke Bapeten. Radiasinya itu berapa, lalu yang kita mitigasinya tuh misalnya ini untuk mereduce radiasi itu sudah cukup belum dinding timbalnya, atau betonnya sudah cukup belum. Dan itu diperhitungkan radiasi alamnya kemana. Oke, itu berarti arsitek sendiri yang enggak. Dong. Ada spesialisnya. ada temannya kita biasanya rekanan sama biomed, sama nanti ada lagi orang yang untuk menghitung radiasi. Biomed itu biasanya teman-teman yang, nah kebetulan karena saya udah di beberapa kali di konsultan spesialis rumah sakit, biasanya ada orang biomedical engineering, itu mereka yang akan memutuskan nih alat apa nih yang mau kita pakai. Ruangan ini tuh room equipment listnya apa aja, mereka udah kasih tahu. Kalau ada radiasinya, nanti kita bikin satu ruangan kalau dari sisi kita ya planner gitu ya. Nanti kita akan bikin kayak misalnya tambah potongannya seperti apa, ceilingnya itu antar lantai dia seperti apa. Nah proteksinya nanti kita harus seperti apa. Nah itu dengan perhitungannya ada ahli yang menghitung. Kita bikin nih simulasinya. Misalnya timbalnya 2 mili cukup. Kalau yang ini ternyata radiasinya gede, timbalnya harus 5 mili. Terus nanti seperti apa di dindingnya tuh kayak gimana? Apakah bata plus timbal? Apakah dinding partisi tapi plus timbal sih? Kayak gimana? Kayak gitu loh. Jadi emang lebih challenge-nya lebih ini lagi lah. Sangat memberi insight buat saya ya. Ini baru tahu saya ternyata seperti ini. Dan inilah memang di bidang arsitektur itu teman-teman arsitek mempunyai spesialis masing-masing, dan Kak Ambun ini sudah 8 tahun ya menangani healthcare ya. Iya, healthcare. Sudah saatnya mengerek bendera sendiri kayaknya. Oke, spesialis di healthcare luar biasa. Ya. Oke. Thank you. Sekali lagi terima kasih Kak Ambun sudah mampir ya. Dan teman-teman, kita akan jumpa lagi nanti di episode berikutnya, tentunya ngobrol dengan arsitek-arsitek lainnya yang gak kalah seru. Dan bye-bye. Thank you.